Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan kembali latihan HTML mengenai tabel. Jadi gini ya, struktur tabel ini bisa dibilang ini tuh baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Lalu nah ini yang biru ini disebutnya baris, sedangkan yang vertikal disebutnya kolom. Nah, ini satu kesatuan dari tabel itu disebutnya dengan sel. Nah, ini di bagian atas bisa disebut juga sebagai header. Nah, ini seperti ini juga bisa disebut sebagai header. Itu singkat tentang tabel. Jadi selanjutnya kita akan coba membuatnya di HTML. Pertama, siapkan dokumen HTML-nya, sudah saya save. Sekarang untuk membuat tabel yang diperlukan adalah tag tabel, lalu pencet tab. Nah, sudah jadi. Nah, selanjutnya tabel itu sebenarnya secara simpelnya seperti ini. Ini ada tabel, terus ada TR. Nah, TR ini adalah tabel row atau buat baris dari pada si tabelnya. Terus di dalam TR ada TD. TD ini adalah buat kolom di tabelnya. Misalkan ini baris 1 kolom 1. Nah, karena ini TR di baris 1, coba kita buat lagi TD baris 1 kolom 2. Nah, kita save. Coba kita buka di browser, kita refresh. Nah, kelihatannya seperti ini. Ini ada satu baris dan satu kolom. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita coba buat baris kedua. Ini ada TR, lalu TD, baris 2, kolom 1, lalu ada TD, baris 2, kolom 2. Coba kita save. Selanjutnya kita lihat di browser. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, kalau bertanya kenapa misalnya si ininya tidak ada border, nah karena kita belum tambahin border di tabelnya. Nah, coba sekarang kita tambahkan atribut border di tag tabelnya. Border. Lalu kita kasih nilai untuk satuan pixel tidak perlu ditulis, jadi kita tambahkan satu saja. Ini artinya adalah di tag tabel tambahkan border dengan ukuran 1 pixel. Selanjutnya kita save, lalu kita refresh. Nah, bisa dilihat. Nah, ini kalau dibilang kenapa misalkan ini apa namanya? Kenapa ada jeda gitu kan di antara tabelnya ini? Kayak ada dibikin dua tabel. Nah, sudah tampak bordernya. Nah, ini kenapa bordernya tampak seperti dua gini? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya di tabel, kalau kita mau menambahkan header, kita bisa juga menambahkan tag-nya itu sebagai kita buat struktur yang lebih rumitnya lagi. Sekarang yang bagian ini kita gabung ke dalam tbody. Kita masukkan ke dalam tbody. Lalu kita buat selanjutnya di tbody-nya ini, di tr-nya kita buat th baris. Nah, ini untuk memperjelas ini untuk bagian mana gitu ya. th baris 2, save. Lalu biasanya ini bodinya belum dihapus. Biasanya kalau di atas body kan ada head. Jadi kita bikin
T-head. Nah, di atas T-head ini kita tambahkan TH di dalam T-head ya maksudnya. Sorry, sebelum di ini kita bungkus dulu dengan TR. Nah, di sini ada TH, lalu misalkan di sini ada TH kolom 1, lalu ada TH kolom 2. Save. Nah, ini adalah contoh untuk tabel yang sedikit lebih rumit. Di dalamnya ini ada head, biasa untuk menunjukkan kolom 1, kolom 2. Lalu ada tbody yang berisi konten dari si tabelnya. Coba kita save, lalu kita save, lalu di browser. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari head-nya, bisa dilihat ya. Ini kosong. Nah, ini baris pertamanya, TR di baris pertamanya itu ada 1, 2, 3 seperti ini. Yang satu adalah kosong. Lalu di baris keduanya itu adalah ini, baris 1 di kolom satunya, lalu selanjutnya ini maka digabungin ke TH. Ini juga termasuk header nih, dari sini ini termasuk head. Nah, ini dikelompokkannya seperti ini. Nah, bisa dilihat head yang dikelompokkan di dalam TH itu memiliki bold tersendiri ya, karena ini untuk memperjelas yang mana bagian headnya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan atribut dalam menerapkan tabel di web kita nantinya. Pertama, ini border, kita bisa tambah atribut yang sering digunakan juga adalah cell spacing. Nah, cell spacing ini adalah untuk membuat tabelnya tadi tidak kayak kelihatan dua gitu. Kita kasih nilai 0, kita save, kita refresh. Nah, bisa dilihat sekarang tabelnya seperti jadi 1. Misalkan kalau kita tambahin yang angka lebih besar, refresh ya, setelah jaraknya antara tabelnya makin besar, karena kita nggak mau, kita maunya jarak antara tabel satu ke tabel lain adalah 0. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya lagi, biasanya atribut yang digunakan dalam tabel itu biasanya adalah cell padding. Misalkan kita kasih, ini adalah untuk memperluas tabel kita. Misalkan tabel kita kelihatannya terlalu dempet, kita bisa pakai cell padding. Kita misalkan masukkan angka 5, kita save, lalu di refresh. Nah, bisa dilihat antara luas tabel dalamnya itu semakin luas, seperti itu. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.